Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wulandari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Adapun latar belakang dari materi yang kami bawakan, yaitu manusia merupakan makhluk hidup yang lebih sempurna jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Manusia berkembang dan mengalami perubahan-perubahan, baik perubahan dalam segi fisiologik maupun dalam segi psikologik. Secara ilmiah, pertumbuhan dan perkembangan setiap individu tidak sama dan akan mengalami tahapan yang sangat pesat selama hidupnya, yaitu sejak masa embrio sampai sepanjang kehidupan mengalami perubahan ke arah peningkatan baik secara ukuran maupun secara perkembangan. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Proses perkembangan manusia dimulai dari masa anak-anak, dilanjutkan dengan masa remaja, kemudian masa dewasa. Pada masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa yang diikuti adanya perubahan fisik, kognitif, dan sosial emosional. Selain sebagai masa peralihan, masa remaja juga ditandai dengan pencarian jati diri. Pencarian jati diri remaja sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor intrinsik dari dalam diri. Dan kemudian yang kedua, faktor ekstrinsik dari luar diri, seperti faktor lingkungan, budaya, dan pola asuh yang diterapkan orang tua. Adapun pembahasan pada materi ini ada 3. Pembahasan pertama yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan, dan yang kedua pengertian faktor intrinsik dan ekstrinsik, dan yang terakhir yang mana lebih berpengaruh faktor intrinsik dan ekstrinsik dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Langsung saja kita ke pengertian pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan memiliki kata asal tumbuh. Dalam KBBI sendiri, tumbuh memiliki arti timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna. Sehingga secara istilah, pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif, dapat dihitung pada fisik manusia. Perubahan pada pertumbuhan dapat diamati menggunakan alat ukur, seperti timbangan untuk berat badan, alat ukur tinggi badan untuk mengetahui tinggi badan seseorang, serta pertumbuhan juga tidak dapat kembali ke keadaan semula. Pengertian kedua yaitu perkembangan. Berdasarkan KBBI, perkembangan memiliki arti perihal berkembang. Kemudian arti berkembang sendiri ialah bertambah, memekar, atau membentang. Dengan demikian, dalam ilmu psikologi, perkembangan memiliki arti perubahan secara kualitatif atau tidak dapat dihitung pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih sempurna. Perkembangan dalam diri seseorang sendiri berlangsung sejak anak mulai lahir ke dunia, karena ia belajar mengoptimalkan fungsi-fungsi organ tubuhnya meskipun dengan bantuan orang di sekitarnya atau bantuan dari kedua orang tuanya sampai si anak meninggal dunia. Dengan kata lain, perkembangan seseorang berlangsung sepanjang hayat, akan tetapi tiap anak memiliki tempo perkembangan yang berbeda-beda. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman merupakan guru terbaik untuk kehidupan. Untuk kehidupan, di mana seseorang pasti akan mendapatkan sebuah masalah dan membutuhkan sebuah penyelesaian atau solusi dari permasalahan tersebut. Pengalaman juga membawa ke perubahan baik maupun perubahan buruk. Contoh kecil saja, saya akan memberikan 2 contoh di sini. Misalkan saja si B. Si B merupakan anak yang sangat pemalu. Kemudian ia menyadari akan hal ini, maka ia ingin merubahnya untuk menjadi lebih baik melalui pelatihan. Misalkan pelatihan public speaking dan adanya strategi yang baik diterapkan sehingga dengan berjalannya beberapa waktu ia menjadi anak yang lebih percaya diri. Ini merupakan contoh ke arah yang lebih baik.
Dan contoh kedua yaitu sebut saja si C. Nah, si C ini adalah anak yang sangat-sangat percaya diri. Kemudian ia berubah menjadi pemalu dan pesimis karena adanya masalah yang menghampiri dalam hidupnya dan cukup mengoyak psikologinya. Nah, ini merupakan contoh perubahan yang tidak baik atau perubahan ke arah yang lebih buruk. Selanjutnya ada contoh pertumbuhan pada manusia. Pertumbuhan manusia adalah terjadinya sejak awal kehidupan akan dimulai. Dari berjuta-juta sel sperma yang ada hanya satu yang mampu menembus dan masuk ke sel telur. Ia bergerak dengan menggerakkan ekornya. Ketika masuk, ekornya akan putus saat itu. Dan saat itu pula 24 kromosom dari sel sperma akan disenyawakan dengan 24 kromosom yang dimiliki sel telur. Awalnya berasal dari segumpal darah, segumpal daging, dan tulang serta akan terus mengalami pertumbuhan sampai titik sempurna menjadi seorang bayi selama 9 bulan. Kemudian lahir di dunia dan diasuh oleh kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dan bertambah usia, pertumbuhan anak semakin pesat dan terlihat terjadi perubahan fisik, baik berat badan maupun tinggi badan. Pertumbuhan hanya berlangsung sampai anak berusia sekitar 20 sampai 22 tahun. Sedangkan untuk perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama itu masa prenatal, di mana masa ini sebelum melahirkan. Dalam kandungan, organ yang pertama kali berfungsi adalah telinga, di mana telinga ini memberikan efek yang cukup signifikan. Misalkan saja ketika sejak dalam kandungan, anak sering didengarkan ayat suci Al-Quran, maka akan mempengaruhi perkembangan otak menjadi lebih baik dan menciptakan otak yang lebih jenius. Yang paling penting adalah anak akan terbiasa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran sehingga lebih mudah untuk menghafalkannya. Selanjutnya pada masa bayi, di mana pada masa ini berlangsung dari sejak lahir sampai usia 1 tahun. Pada fase ini anak masih sangat memerlukan bimbingan dan penjagaan dari kedua orang tuanya. Dan anak mulai belajar memfungsionalkan organ tubuhnya, belajar makan, belajar berdiri, merangkak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, masa anak-anak berlangsung sekitar usia 6-12 tahun, yang kemudian dikenal dengan masa sekolah. Di usia ini, anak mulai menampakkan kaki ke dunia pendidikan dari TK sampai SD, di mana ia sedang bermain, bergerak, bekerja kelompok, dan senang mencoba hal baru atau mempraktikkan. Setelah itu, masa remaja. Di masa remaja ini berlangsung sekitar usia 12-20 tahun. Di masa ini terjadi perubahan fisik atau pertumbuhan yang signifikan. Demikian pula dengan kejiwaan dan psikologinya. Di masa ini dikenal pula dengan masa transisi atau masa pubertas, yang di dalamnya terdapat gejolak atau beberapa masalah yang berfungsi untuk menguatkan dia di masa depan. Kemudian disusul oleh masa dewasa. Nah, di masa dewasa ini terbagi 2 kategori. Yang pertama, kategori pertama berlangsung dari usia 20 sampai 39 tahun. Yang merupakan pada masa ini merupakan masa kemandirian pribadi dan ekonomi, perkembangan karir, dan masa memilih pasangan. Selanjutnya, kategori kedua yaitu berlangsung pada usia 40 sampai 60 tahun. Nah, pada masa ini untuk menunjukkan tanggung jawab pribadi, sosial, dan keluarga, di mana ia membimbing atau mengantarkan anak agar menjadi generasi yang sempurna di masa depan. Dan yang terakhir, masa dewasa akhir atau masa lansia, rentang usia 60 tahun sampai meninggal dunia. Usia ini orang tua kembali seperti anak kecil terkait sifatnya yang lebih egosentris dan kondisi fisik atau jasmani semakin menurun fungsinya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi kami, yaitu pengertian faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Yang pertama, faktor intrinsik. Faktor intrinsik adalah segala sesuatu yang ada dalam diri individu yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan. Pada waktu anak lahir membawa berbagai kemungkinan potensi yang ada pada dirinya. Secara umum, kemungkinan potensi yang ada pada anak yang baru lahir yang pertama itu kecerdasan. Salah satu kecerdasan yaitu fluid intelligence merupakan faktor bawaan biologis yang diperoleh sejak lahir dan lepas dari pengaruh pendidikan dan pengalaman. Intelijensi ini sangat penting dalam keberhasilan melakukan tugas yang menuntut kemampuan adaptasi pada situasi baru. Yang kedua, bakat-bakat khusus. Bakat adalah mencakup segala faktor yang ada pada individu sejak awal pertama dari kehidupannya, yang kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, kecakapan, dan keterampilan khusus tertentu, di mana bakat atau potensi ini masih perlu dikembangkan atau dilatih. Yang ketiga, jenis kelamin. Pertumbuhan perkembangan pada anak perempuan memiliki kemajuan yang lebih signifikan dibandingkan dengan anak laki-laki. Kemajuan tersebut ada sejak dari periode kelahiran hingga periode pubertas berakhir. Selanjutnya, jenis ras menjadi produk pertumbuhan dan perkembangan bagi manusia yang diperoleh sejak kecil yang merupakan turunan dari kedua orang tua. Hal ini dikarenakan manusia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan rasnya masing-masing. Yang kelima, sifat-sifat fisik. Faktor fisik merupakan faktor biologis yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, pertumbuhan anak semakin pesat dan terlihat terjadi perubahan fisik. Selanjutnya, sifat-sifat kepribadian. Kepribadian yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu orang tua atau bisa jadi gabungan atau kombinasi dari kedua sifat orang tuanya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi perkembangan seseorang. Yang terakhir, dorongan-dorongan. Dorongan-dorongan yaitu motif yang dibawa sejak lahir. Selanjutnya, dorongan-dorongan. Dorongan-dorongan bawaan yaitu motif yang dibawa sejak lahir. Jadi, dorongan tersebut ada tanpa dipelajari. Contohnya, dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dan dorongan untuk beristirahat yang turut mempengaruhi perkembangan seseorang. Selanjutnya, faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan. Adapun faktor-faktor ekstrinsik yang pertama itu faktor sosial. Perkembangan sosial adalah proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Faktor yang kedua, faktor budaya. Pola etik dan budaya mempengaruhi perkembangan dalam hal komposisi rumah tangga, sumber-sumber sosial dan ekonomi, cara anggotanya bekerja satu sama lain, makanan yang dimakan, permainan yang dimainkan, cara anak belajar, seberapa baik anak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan sekolah, pekerjaan yang dipilih orang dewasa, serta cara anggota keluarga berpikir dan memandang dunia. Faktor ekstrinsik yang ketiga yaitu faktor lingkungan fisik. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang bersifat fisik yang ada di sekitar individu, seperti keadaan rumah, pekarangan, sawah, air, tanah, dan sebagainya. Atau yang biasa dikenal dengan faktor lingkungan alam. Faktor yang terakhir, faktor lingkungan non-fisik. Lingkungan non-fisik adalah berkaitan dengan bagaimana manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya dalam masyarakat, yang nantinya dapat berpengaruh terhadap perasaan dan pemikirannya. Contohnya lingkungan yang bersih, kotor, perasaan bahagia, perasaan sedih, baik, buruk akan sesuatu. Saya rasa itu pemaparan materi dari saya tentang faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan
apa yang menjadi presentasi kami, yang dimana manakah yang lebih berpengaruh antara faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia. Secara umum, seorang itu memiliki pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda-beda. Artinya setiap individual itu memiliki karakter ataupun memiliki jenis kelamin, memiliki berat badan dan kesehatan dan intelijensi dan kepribadian yang berbeda. Itu semua mencakup dalam faktor ekstrinsik, yang dimana faktor ekstrinsik itu kemudian menjadi faktor dari luar ataupun faktor yang seperti lingkungan, keluarga, masyarakat, dan juga jenis sekolah, dan juga mencakup asupan gizi. Dan ketika ditanya manakah yang kemudian lebih berpengaruh antara faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik dalam perkembangan pertumbuhan manusia, secara umum faktor intrinsik itu kemudian mencakup mindset ataupun pola pikir, yang dimana proses pengambilan keputusan itu berada dalam diri, dalam mengambil tindakan maupun kebiasaan itu kemudian menjadi keputusan dalam diri kita. Sedangkan faktor ekstrinsik itu merupakan sub-sub ataupun hal-hal yang kemudian berpengaruh namun tidak cenderung mengambilkan keputusan. Artinya faktor ekstrinsik ini faktor dari luar seperti lingkungan, keluarga, itu semuanya mungkin berpengaruh, karena secara umum kedua faktor ini itu kemudian sangat berpengaruh dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia. Namun ketika ditanya manakah yang kemudian lebih berpengaruh antara kedua faktor ini dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan berdasarkan hasil pembahasan kelompok itu, kami menyimpulkan bahwasanya dalam kedua faktor ini yang kemudian lebih berpengaruh dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia itu ialah faktor intrinsik, karena faktor intrinsik itu merupakan bagian dari mindset. Artinya ketika kita melakukan sesuatu hal yang kemudian kita merasa suka ataupun sedang pada aktivitas itu, jadi sebenarnya kita hanya mengulang apa yang kemudian menjadi kebiasaan kita, dan kemudian itulah yang menjadi dorongan yang berasal dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Artinya sebagai manusia itu kita memiliki akal budi. Biasanya kita juga menginginkan sebuah makna. Jadi kita ingin melakukan sesuatu yang lebih besar dari dalam diri kita, tidak hanya sekedar melayani kesenangan diri kita. Dan juga saya sebagai contoh, mungkin kita menganalogikan beberapa kasus. Artinya dalam faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia itu memang secara umum faktor ekstrinsik itu kemudian sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Namun segala keputusan itu kemudian berasal dari dalam diri kita. Artinya ketika mengambil sebuah keputusan untuk lanjutkan pendidikan ataupun bekerja, itu kemudian memang secara umum kita mendengar beberapa faktor-faktor intrinsik seperti pandangan dari orang tua, keluarga, ataupun lingkungan. Namun itu semua berasal dari proses pengambilan keputusan, itu berasal dari diri kita. Jadi segala sesuatu yang kemudian paling berpengaruh dalam perkembangan manusia itu ialah faktor intrinsik ataupun faktor dalam diri kita. Dan juga ada beberapa literasi yang kemudian saya baca dalam beberapa forum-forum diskusi itu kemudian mencakupi beberapa hal yang kemudian relevan dengan pada saat pengkajian seperti hal diskusi kita ini. Jadi dalam forum itu kemudian juga menjelaskan bahwasanya faktor intrinsik ini yang menjadi pengaruh besar. Artinya dalam proses pengambilan keputusan itu terdapat dalam diri kita. Jadi berdasarkan referensi yang kemudian kami baca, kami memutuskan untuk mengambil faktor intrinsik sebagai faktor yang lebih berpengaruh dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.